Kenapa? Saya udah sampai umur 51 tahun udah melihat bangsa ini. Ya udah, kalau terjadi perubahan ya bagus. Ya. Kalau nggak terjadi perubahan, Coach, Yap. banyak orang saat ini tuh merasa kayak kondisi marah, tidak berdaya gitu kan, Coach. Nah, sebenarnya kalau misalkan seseorang tuh apakah bisa memutus pola pikir atau emosi negatif agar dia tuh kayak nggak terhanyut dalam kemarahan itu gitu, Coach? pada dasarnya setiap orang itu pemikiran ketika dia berpikir negatif ataupun berpikir positif itu nggak bisa lama. Jadi nggak bisa lama, aslinya nggak bisa lama. Tetapi kenapa orang berpikir itu negatifnya jadi lama? Itu karena ditambah drama. Saya kasih contoh yang paling gampang, sederhana sekarang. Kita dengar berita tentang Indonesia yang sekarang ini, ya kan? Saya pun melihat sendiri karena saya pun dekat dengan lokasi. Waktu itu dekat-dekat dengan lokasi, kebetulan juga nonton acaranya Panji Pragiwaksono. Walaupun saya sebenarnya suasananya lagi mencekam, tapi saya saya harus nonton. Saya harus nonton. Dan pada saat nonton itu sebenarnya melepas stres ketika ngeliat keadaan itu. Tetapi ketika pulang, ketika ngelihat ada tempat yang bus itu, yang tempatnya busway dan sebagainya, itu dibakar haltenya. Dan saya melihat kejadian-kejadian kaca pecah dan sebagainya, itu kayaknya sebel banget tuh. Jadi makanya kenapa artinya walaupun saya sudah berhasil ketawa-tawa selama hampir katakan 3 jam acaranya, tapi ketika melihat itu saya bete lagi gitu. Nah, pertanyaannya pada saat malam itu juga ketika kita baca berita dan sebagainya, itu kan bete lagi tuh. Bete lagi berulang-ulang. Dan saya ngeliat contoh, mahasiswa jelas-jelas ya tidak bergerak ke arah sana. Tetapi kok kelihatannya dikotakin gitu, kelihatannya dimanfaatin dan sebagainya, itu jelas banget loh. Itu yang membuat kita marah, itu yang membuat kita jengkel. Contoh lagi, dan lucunya menariknya adalah pembakaran terjadi setelah malam, yang dimana orang-orang udah pada pulang. Nah, kita anggaplah kita udah tenang, semua udah tenang nih. Total dengar berita, Bandung, 2 kampus dimasukin. Lah itu saya nggak ngerti tuh ceritanya ada apa, kenapa mendadak jadi dimasuk. Nah kayak gitu maksud saya. Jadi kalau Mama ditanya, kenapa seseorang kekesalan itu nggak berhenti-berhenti? Karena ada cerita tambahan gitu loh. Drama istilah saya. Drama tambahan yang membuat kita akhirnya jengkelnya nggak hilang-hilang. Oke. Berarti kalau misalkan nggak ada drama lagi, ya udah emosinya nggak ada lagi gitu? Nggak ada. Makanya pertanyaan menarik. Kenapa para mahasiswa misalkan kenapa mereka mau terus demo? Karena mereka belum dijawab. Iya sih, belum ada jawaban. Memang mereka dinonaktifkan. Nah, kemarin saya baca ada ahli tata negara mengatakan tidak ada tuh aturan tentang penonaktifan. Terus ada yang bilang kalau dinonaktifkan mereka tetap terima gaji full. Lah, terus artinya apa? Sama aja. Apakah tuntutan dari masyarakat itu sudah terjawab? Kan itu maksudnya. Makanya karena ada mahasiswa bergerak, saya mengerti karena mereka belum terjawab. Kalau misalkan kayak kita tuh kan pasti kayak terhanyut dalam emosi negatif, kemarahan tuh kan pasti lama ya Coach. Pasti lama. Emang ada dramanya. Betul. Kalau misalkan emang itu faktor lain tuh ada nggak sih Coach yang bisa biar kita tuh nggak terhanyut kemarahan? Balik lagi. Kalau saya secara pribadi mengatakan, kalau saya, kan ada 2 pilihan nih dalam hidup nih. Ada 2 nih. Yang satu Anda pasrah sama hidup, pasrah ya udahlah, biarinlah yang terjadi. Toh juga sama aja, tetap saya akan kerja keras. Ya sudah, saya fokus aja yang saya bisa lakukan. Ya kalau pasrah gitu kan. Atau yang kedua, berharap berubah, terjadi perubahan. Kalau saya akan lebih memilih pasrah sih jujur. Kenapa? Saya udah sampai umur 51 tahun udah melihat bangsa ini. Ya udah, kalau terjadi perubahan ya bagus. Kalau nggak terjadi perubahan, ya sudah saya pasrah. Mau ngomong apa? Orang saya masih cinta Indonesia kok. Saya tinggal di Indonesia. Ya mau ngomong apa gitu loh. Serba salah kan? Nah, itu hal-hal itulah yang saya sebut namanya reframing dalam NLP. Reframing diri sendiri. Betul. Nangkep ya? Maksud saya, makanya kalau kamu baca juga kan, saya kan lagi ngeluarin joke-joke
yang bercandaan aja gitu loh kadang-kadang. Maksud saya gini, jok-jok bercandaan saya di Instagram saya adalah ngomongin bercandaan-bercandaan tentang situasi yang dimana jangankan pejabat-pejabat pemerintah, bukan ke orang-orang yang atas. Lah, orang karyawan-karyawan kita aja juga masih ngaco gitu loh. Kalau mereka jadi pemimpin, apa yang terjadi? Sama aja, nggak ada beda. Jadi maksud saya gitu loh. Jadi artinya kita jangan menilai tentang mereka dulu, tapi kita lihat dulu ke kita. Mereka mungkin maksudnya baik. Masa mereka gini, masa sih lu sama nggak pinternya sama kita gitu loh. Maksudnya mereka gitu loh. Gue memang nggak pintar, tapi lu harusnya lebih pintar. Ya kalau itu saya setuju. Ya dong, harusnya mereka lebih pintar. Saya kasih contoh. Ini menurut cerita, saya nggak tahu bener apa enggak, saya nggak tahu. Ya, dan menurut keyakinan saya ini benar. Nah, kalimat keyakinan ini saya dapat dari Panji Pragiwaksono. Panji Pragiwaksono, jadi kalau ngomong sesuatu mendingan menurut keyakinan saya, jadi aman. Dia bilang gitu. Jadi menurut keyakinan saya itu benar. Kenapa? Dia bilang begini, di Cina itu untuk menjadi polisi saja itu mereka minimal S1. Dan di kalangan-kalangan pejabat, di kalangan-kalangan bawah minimal semua S1. Untuk mereka kerja di perusahaan yang karirnya bagus, minimal S2 dan S3. Wow. Itu di Cina. Berarti, kalau kita bisa menganggap orang itu adalah orang yang pintar, bisa nggak? Bisa. Logika kita kan kita berasumsi dong. Ya, walaupun kalau ditanya, ada nggak para artis-artis yang ternyata pendidikannya nggak nyampe S1? Ada banyak. Nah, kayak gitu. Tapi kalau yang memang bisa sampai S1, kenapa enggak? Karena kita lihat betapa vokalnya orang-orang pintar. Saya kasih contoh. Kamu tahu Rieke Diah Pitaloka ya kalau salah ini? Rieke Diah Pitaloka? Ya, artis. Rieke Diah Pitaloka yang main Bajai Bajuri. Nah, namanya Oneng. Di dalam filmnya tersebut, kalau film Bajai Bajuri, Oneng ini dia katakan sebagai wanita yang bodoh. Dia nggak pintar. Tapi tahu nggak aslinya? Rieke Diah Pitaloka, dia anggota DPR, dan dia sudah S3. S1, S2, S3, sudah mentok nih. Ambil kuliah lagi S1. Bisa. Ya bisa dong. Kamu juga bisa. Beda jurusan. Beda jurusan. Ayo, mau ngomong apa Anda? Bagaimana saya nggak mengatakan Rieke Diah Pitaloka tuh pinter banget. Paling nggak secara edukasi. Karena orang yang mau belajar, orang yang pintar. Makanya kenapa dia memikirkan banyak orang. Ini bukan saya mau memuji-muji dia ya. Tapi menunjukkan bahwa orang yang pintar akan fight. Bahkan dia mengatakan, cabut aja. Tentang tunjangan-tunjangan saya nggak masalah. Nah kayak gitu loh balik lagi. Jadi kalau balik lagi, kita bisa melihat bagaimana cara kita mau mematahkan, balik lagi ya, emosi tadi. Ya saya bilang balik lagi, apa yang Anda mau taruh? Kalau saya sih lebih pilih adalah pasrah dengan keadaan ini. Pasrah dengan keadaan Indonesia, tetapi saya akan berjuang untuk nasib saya dan perusahaan saya dan karyawan saya. Itu yang saya perjuangkan. Dan saya perjuangkan untuk orang-orang yang belajar dengan kami, untuk mereka berjuang. Apapun kondisi yang terjadi di masyarakat, mau pemerintah berubah atau enggak, I don't care. Yang saya care cuma satu. Gimana pun juga kalau pemerintah berubah, berarti ekonomi kita lebih baik. Kalau pemerintah nggak berubah, tetap juga lu harus kerja keras kan? Itu yang lebih penting buat saya. Nah itu tadi kan ibaratnya Coach Arief tuh melihat dari sisi positifnya ya Coach. Positifnya. Dari makna positifnya dari situasi itu ya. Bukan itunya situasi positif ya. Situasi nggak perlu positif tuh. Ya di balik kondisi yang sekarang ini kan makna positif yang Coach Arief ambil tuh seperti itu. Nah, apa sih yang membuat Coach Arief itu sampai bisa melihat dari situasi, bukan situasi di Indonesia ini yang memang orang-orang banyak tuh mungkin makna negatif 51 tahun saya sudah hidup di Indonesia. 51 tahun saya sudah mengalami yang tahun 98 kerusuhan. Makanya kenapa ketika kemarin ada rame-rame tentang bakal ribut-ribut rame dan supaya gue ngomong sama Lang lagi nih otaknya kan rada gila nih anak nih. Gue bilang, Lang kalau kaki gue nggak sakit yuk kita nonton aja Lang. Ayo Pak, yuk di semangat 45 tuh di semangat 45. Gue bilang ya kalau Adi mungkin gak sesemangat Lang sih ya. Maksudnya kalau dia mungkin nyawanya masih 9 dia. Tapi maksud saya nggak takut. Kenapa nggak takut? Karena momen itu udah pernah saya lewatin yang lebih parah gitu loh. Jadi momen-momen itu yang saya cuman percaya cuman satu, bahwa
mau kondisi ekonomi apapun yang terjadi, saya nggak pernah ada cerita saya nggak kerja keras sih ya. Tidak pernah ada yang saya leye-leye, yang ada area uangnya masuk. Nggak ada cerita itu, nggak ada. Yang artinya apapun yang terjadi, tetap kita perlu kerja keras kok. Iya, benar. Terus, mau pemerintah berubah apa enggak? Ya saya berdoa, mudah-mudahan berubah. Saya tiap hari berdoa, tiap pagi, tiap malam saya doa. Semoga pemerintah itu, Tuhan tuh memberikan hikmat kepada dia, sehingga mereka berpikir dengan jernih. Toh menurut saya semuanya juga tetap kerja keras. Siapa bilang enggak? Iya. Ya kalau kamu kan masih muda ya, mungkin berkira ya tahun 98 aja kejadian nggak tahu kan gitu. Iya. Nah, jadi balik lagi kayak gitu. Oke, sebenarnya persepsi masing-masing orang juga beda-beda ya, Coach. Mau ada situasi apapun yang terjadi. Ya, saya berani jamin gitu. Nanti umur 80 kalau saya ditanya, mungkin jawaban saya akan tetap sama. Kenapa? Karena udah saya ngelihat gitu loh. Mau ekonomi berat, mau ekonomi sulit, mau George Soros masuk, mau ngapain tetap sama. Nggak ada katanya nggak kerja keras. Emang kalau nggak kerja keras, kemudian bisa menafkahkan keluarga? Enggak. Nggak ada. Oke, menarik banget nih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau nggak terhanyut dalam kondisi kemarahan di Indonesia saat ini, teman-teman bisa banget, mungkin bisa cari refreshing, bisa cari belief. Betul, minimal refreshing lah. Iya. Jangan terpaku sama Indonesia yang lagi kacau, tapi kalau teman-teman emang kayak ya udah pasrah, seenggaknya nanti kedepannya bisa berubah atau gimana, atau mungkin teman-teman ada pendapat lain, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Mungkin cukup sekian dari aku, Aulia. Dan saya Coach Antoni Sarif mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, dan sampai jumpa. And happy for business untuk Indonesia. Bye-bye.